kami berdoa. Terima kasih atas pujian penyembahan yang Tuhan izinkan kami naikkan. Terima kasih atas doa-doa yang Tuhan izinkan kami naikkan. Terima kasih atas persembahan-persembahan yang kami berikan, yang Tuhan izinkan kami berikan pagi. Kami mengerahkan hati kami. Kami memberi otoritas penuh kepada Allah Roh Kudus untuk beracara bagi setiap kami, untuk menyampaikan kehendak-kehendak Tuhan bagi setiap kami. Kami menghormati Tuhan di tengah-tengah kami. Kami menghormati Tuhan bersama kami sepanjang belajar firman Tuhan. Berkati kami semua. Berkati hamba-Mu yang berbagi kebenaran firman Tuhan. Memberkati kami semua yang mendengarkan. Kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Salam Bapak Mama sekalian, selamat datang. Terima kasih sudah ada di Gereja Mawar Saron dalam ibadah hari Minggu pertama di bulan Oktober tahun 2025. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya dapatkan dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dua Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sudah dapat kok? 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan baca berganti-ganti. Saya akan baca ayat yang ke-1. Kemudian Bapak Ibu akan bantu saya di ayat yang kedua. Kita akan berganti-ganti sampai ayat yang ke-7. Kita akan sama-sama membacanya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kapak timbul mengapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini telah terlalu sesak bagi kami." 1, 2, 3. Lalu berkatalah seorang, "Silahkan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Satu, dua, tiga. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengelurkan tangannya dan mengambilnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, hari ini saya memberi judul Iman Terapung. Ibu kasih Tuhan Yesus, baca kebacaan firman Tuhan kita dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca. Saya membacanya berulang-ulang selama kita 2 minggu ini. Dalam semua acara ibadah atau dalam semua kesempatan, saya akan mengambil kembali dan membaca bagian firman Tuhan 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Saya mendapatkan dan menemukan beberapa rema-rema penting yang bisa kita pelajari bersama dan menjadikan dasar iman kita sepanjang minggu-minggu ini. Sepanjang hari-hari di bulan Oktober tahun 2025. Ada sekitar 6 hal yang ingin saya bagikan bagi kita. 2 Raja-Raja pasal 6 ini, iman terapung. Saya sediakan di layar, ada kata-kata yang saya ambil dari bacaan kita
untuk membawa kita, untuk mendasari hari-hari kita searah dengan jejak Kristus yang berhubungan dengan iman terapi. Yang pertama, memperluas. Yang kedua, menebang. Yang ketiga, mata kapak jatuh. Yang keempat, barang pinjaman. Yang kelima, di mana jatuhnya. Yang keenam, kayu dilempar, kapak timbul, kapak diangkat. Bapak Ibu sekalian, saya mau kita untuk memasang pikiran kita, pendengaran kita, panca indera kita, untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, yang saya bagikan dari kisah ini adalah memperluas. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, kenapa dia dimulai dengan kata memperluas? Dalam bahasa Inggris enlarge. Kalau kita baca lagi dalam bacaan di ayat 1, di dalam bacaan di ayat yang kedua, dalam bacaan sampai dengan ayat yang ketiga, ya, dimulai dari ayat yang ke-1, bahwa orang-orang, bahwa umat Tuhan, bahwa nabi-nabi yang ada dalam pembinaan seorang hamba Tuhan yang bernama Elisa ini, merasa bahwa tempat tinggal mereka sudah menjadi penuh, mereka sudah menjadi sesak. Sehingga karena itu mereka mengambil keputusan dan meminta kepada Elisa, kalau bisa kita memperluas tempat tinggal kita. Kalau bisa kita memperluas tempat di mana kami tinggal. Dan akhirnya ketika mereka meminta kepada Elisa, Elisa lalu menjawabnya, baiklah dan pergilah. Bagian pertama yang bisa saya bagikan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ini berhubungan dengan memperluas. Kalau kita telusuri dari tahun-tahun kita, tahun-tahun tema kita, maka Bapak Ibu pasti ingat tema tahun 2020. Tema tahun 2020 adalah tema tentang terobosan atau breakthrough. Kalau kita baca juga, Bapak Ibu mengingat tahun 2020 saya menyampaikan Yesaya pasal 54 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Saya menyampaikan tentang bagaimana breakthrough itu bisa terjadi, terobosan-terobosan itu bisa terjadi. Dan sama seperti yang dialami oleh Nabi Elisa dan juga umat Tuhan, para nabi yang sementara dilatih Elisa supaya mereka bisa melayani Tuhan semesta alam, mereka memulai dengan langkah pertama, yaitu memperluas. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, maka saya mengulang beberapa ayat firman Tuhan yang bisa kita pakai, kita pakai sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Yesaya pasal 3. Yesaya pasal 54 ayat yang ketiga berkata, sebab engkau akan mengembang, sebab engkau akan memperluas, sebab engkau akan diperluas, sebab engkau akan mengalami terobosan, engkau akan mengalami terobosan ke kanan, ke kiri, dan keturunan-keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan kamu akan mendiami kota-kota. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, Tuhan bilang bahwa kehidupan orang percaya seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kemudian kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ini, Tuhan bilang bahwa kita harus memperluas kehidupan kita. Kehidupan iman kita kepada Tuhan Yesus harus diperluas, harus dikembangkan, harus mengalami terobosan-terobosan hari demi hari, supaya kita bergerak searah dengan jejak Yesus Kristus Tuhan kita, yang tahun ini kita sebut sajak Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, karena di dalam Yesaya pasal 54 ayat yang kedua berkata bahwa lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda-tenda tempat kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkanlah tali-tali kemahmu. Melakukannya dengan memperluas. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kalau kita ingat apa yang saya bagikan, apa yang Tuhan taruh di hati saya dan saya bagikan dalam tahun 2020. Saya mengutip apa yang dinyatakan oleh hamba Tuhan yang bernama Daud dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-20. Tuhan menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamai tempat itu Baal Perasim. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya memulai bagian ini. Mungkin ada hal-hal yang menghambat diri kita sehingga kita tidak bisa mengembangkan dan memperluas kapasitas iman kita. Mungkin ada jalan-jalan di depan kita yang menghambat jalan kita sehingga kapasitas iman kita hari lepas hari mungkin saja semakin hari bukan diperluas, tapi kita sementara menyempitkan diri kita. Kita sementara mengekang diri kita untuk tidak bergerak memperluas iman kita. Maka hari ini, pagi ini saya mengingatkan kembali dan saya memotivasi, saya
menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, perluaslah kapasitas imanmu, bergeraklah dalam kapasitas imanmu. Ingat apa yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kitab Matius ketika Yesus bilang begini, ketika dia mau terangkat, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Iman orang percaya, iman yang percaya kepada Yesus Kristus adalah iman yang memperluas kapasitas, iman yang memperluas imannya, iman yang memperluas, bukan iman yang menyempitkan diri, bukan iman yang berdiam diri, bukan iman yang diam dan tidak bergerak apa-apa, bukan iman yang statis, tapi iman yang berkembang, iman yang diperluas. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam kitab 2 Samuel yang saya baca bagi kita pasal yang kelima, yang menghambat perjalanan orang Israel, yang menghambat Daud adalah orang-orang Filistin. Mereka berusaha untuk menghentikan orang Filistin, menghentikan Daud. Tapi Tuhan berperang bersama-sama dengan Daud dan juga pasukannya, sehingga orang Filistin itu bisa dikalahkan. Dan Daud berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menerobos seperti air. Apa yang sementara menghalangi kehidupan iman kita, apa yang sementara menghadapi kehidupan iman saudara-saudara, apa yang sementara membuat imanmu tidak bergerak dan tidak diperluas, apa yang sementara berdiri dan berdiri di hadapanmu dan bilang saya lebih besar dari imanmu, apa yang sementara ini, saya menyampaikan bahwa saudara dan saya harus memperluas iman itu. Saudara dan saya harus enlarge bagian itu di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap searah dengan jejak Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu dipesan memperluas, dipesan tentang mengembangkan, dipesan seperti apa yang disampaikan dan dibaca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-1, yang dimana diambil tindakan untuk memperluas iman mereka, memperluas kapasitas mereka. Saya mengulangi dan saya bilang begini, ayo jemaat Mawar Saron, ayo semua orang tua, ayo semua orang muda, ayo semua anak-anak, ayo semua orang yang percaya kepada Yesus dalam jemaat Mawar Saron. Ayo memperluaslah kapasitas imanmu. Ayo tumbuhkan iman yang ada pada dirimu. Ayo, kalau cuaca hari ini menghentikan imanmu karena terlalu panas, hari ini saya sampaikan, ayo perluas imanmu. Ayo bangkit dan kembangkan imanmu. Ayo ikut dan terikat dan perkembangkan imanmu. Perluaslah imanmu. Bertumbuhlah. Kata yang dipakai memperluas, kata yang dipakai dan mengembangkan, kata yang dipakai dengan breakthrough, bisa dikatakan dengan bertumbuh. Maka saya ulangi bagian ini. Ayo bertumbuhlah. Ayo bertumbuhlah. Karena Tuhan ingin kita bertumbuh. Tidak ada panggilan orang percaya untuk diam. Tidak ada panggilan orang percaya untuk tidak bertumbuh. Tidak ada panggilan orang percaya dari atas dan disusut ke bawah. Tidak ada. Ketika kita mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan, yang terjadi dalam iman kita ketika kita mempercayai Yesus Tuhan adalah perluaslah imanmu, perluaslah kapasitasmu. Bapak Ibu ingat apa yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan tentang talenta dalam kitab Matius pasal 25. Yang tetap statis dengan iman, yang tetap statis dan tidak mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada dia, iman yang dia percayakan kepada dia. Yesus menceritakan, Yesus memberi perumpamaan dan Yesus mengajarkan. Dia dihukum. Tapi yang dapat dua, yang mengembangkan kelima, mereka dapat pujian, dapat penghormatan dari Allah, dapat penghormatan dari Yesus. Maka saya memulai bagian ini. Saya menyampaikan bagian ini kepada kita. Mungkin roh kita mulai redup. Semangat kita kepada Kristus Yesus mulai redup. Tidak lagi menyala-nyala. Tidak lagi bersemangat. Karena ada penghalang di depan, ada penghalang di kiri, ada penghalang di tangan, di kiri, di kanan, di depan. Mengelilingi kita sampai kita berkata bahwa saya sudah tidak bisa. Iman saya tidak bisa diperluas. Hari ini, pagi ini saya sampaikan, perluaslah kapasitas iman. Dengar berita firman Tuhan, kembangkanlah kapasitas iman. Bagian yang kedua, yang saya bagikan kepada kita. Menebang kayu. Tapi kasih Tuhan Yesus. Waktu saya membaca bagian ini, berulang-ulang saya membaca. Maka saya taruh dan saya rangkum di dalam slide yang saya berikan, saya sampaikan. Menebang kayu. Kayu adalah bahan bangunan. Orang percaya itu bahan bangunan.
Di ayat yang kedua yang kita baca dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ini. Mereka lalu berupaya untuk menebang kayu. Menebang pohon, dan dari pohon itu, dari kayu itu dipakai untuk bangunan rumah. Bangunan rumah, kalau saya mengantar kita, yaitu bangunan yang berhubungan dengan bangunan rohani. Tapi bukan Tuhan Yesus. Saya menulis di bagian di slide ini. Bangunan orang percaya adalah bahan bangunan. Dan bahan bangunan dari rumah rohani. Maka kalau kita baca kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Dia berkata begini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bagi Tuhan Yesus, maka saya masuk dan menyebut tentang bangunan atau dengan bahan bangunan. Dan saya mengutip kitab Petrus ini, kitab 1 Petrus pasal 2 ini. Saya mengutip dan saya bilang, kita orang percaya dipanggil untuk menjadi batu yang hidup dari sebuah bangunan rumah rohani. Saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak muda, orang tua, orang dewasa, siapapun kita dipanggil untuk menjadi batu yang hidup dari sebuah bangunan rumah rohani. Kalau Bapak Ibu lihat gambar yang saya taruh di latar belakang slide kita. Mawar Saron adalah batu hidup dari sebuah bangunan rumah rohani untuk kota Soe. Maka beberapa tahun ini saya minta betul untuk bisa tergabung dalam kegiatan di kota Soe. Karena saya ingat ada lagu yang bilang begini, waktu gereja bangkit di akhir zaman, ku mau di sana. Waktu orang percaya kumpul dalam setiap acara ibadah, ku mau di sana. Maka waktu orang percaya kumpul di kota Soe dan menyatakan Yesus Tuhan, maka saya juga mau. Saya mau kita semua bagian dari kota ini, kita juga terlibat di dalam. Maka kita adalah bangunan rohani. Kita adalah batu hidup dari bangunan rohani yang ada di kota Soe. Kalau saya terikat, saya gabung dalam gereja Mawar Saron, maka saya adalah batu hidup dari bangunan rohani di gereja Mawar Saron. Kalau saya ada dalam bagian komunitas Rayon, maka saya adalah batu hidup dari bangunan rohani Rayon. Kalau saya ada di pemuda, maka saya adalah batu hidup dari bangunan rohani. Kalau saya adalah bagian dari tim pelayanan di gereja Mawar Saron, maka saya adalah batu hidup dari bangunan rohani di gereja Mawar Saron. Ayo kasih Tuhan Yesus, kita tahu bagaimana batu yang dipakai untuk melakukan pondasi sebuah bangunan. Mereka harus terikat, mereka harus menopang satu dan lain. Kita tahu bagaimana batu batako yang kita pakai untuk mendirikan rumah gereja kita. Dan kita tahu bahwa mereka harus diikat, disusun sedemikian rupa supaya saling menopang satu dengan yang lain. Maka saya mengantar kita, bangunan yang kokoh adalah bangunan dengan batu yang tersusun dengan baik. Batu yang pondasinya disusun dengan kuat. Batu yang tersusun dan direkatkan satu dengan lain supaya saling menopang. Batu tembok yang diikat, dibuat, disusun dengan baik supaya dia bisa menopang sebuah bangunan. Maka bapak dan ibu, saudara-saudara, orang-orang muda, orang-orang tua, orang-orang dewasa, saudara-saudara adalah batu hidup bagi bangunan yang akan berdiri kokoh di gereja Mawar Saron. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya bagian sebagai bagian orang biasa, tapi setiap kita dipanggil menjadi batu yang hidup, yang saling menopang satu dengan yang lain, yang saling merekat satu dengan yang lain, yang membuat sebuah bangunan rohani yang kita kenal dengan Mawar Saron ini berdiri kokoh dan diakui sebagai bagian dari bangunan batu rohani, batu yang hidup untuk kota Soe. Tapi kasih Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam kitab 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima ini tentang batu yang hidup.
Petrus lalu menulis dan menyampaikan suatu rumah rohani. Bukan hanya itu saja, tapi dia masuk lagi imamat yang kudus dari sebuah rumah rohani. Kemudian dia masuk lagi dan dia berkata bahwa imamat yang kudus itu dipakai untuk mempersembahkan kemuliaan kepada Bapa karena Yesus telah berkenan kepada Bapa. Bapak kasih Tuhan Yesus, saya mengantar Bapak Ibu semua untuk ini, untuk mengingat dan mulai memperluas, breakthrough, mengembangkan. Saya mengantar Bapak Ibu untuk masuk di bagian batu yang hidup bagi bangunan rohani. Ayo kasih Tuhan Yesus, kita setiap pribadi dengan jenis umur kita, dengan kapasitas kita, sama-sama adalah batu yang direkatkan bagi bangunan rohani Mawar. Dengan bangunan rohani yang kuat ini, yang kokoh ini, akan membuat bangunan rohani kota Soe ini menjadi semakin dipersembahkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ayo kasih Tuhan Yesus. Bagian yang ketiga, mata kapak jatuh. Ayo kasih Tuhan Yesus, mari mengikuti mata kapak jatuh. Kenapa mata kapak jatuh? Karena tidak diasah. Kenapa tidak diasah? Tidak asah, maka akibatnya tumpul. Karena tidak diasah, dibiarkan, maka dia tumpul. Karena dia tumpul, maka dia tidak atau kurang berfungsi semestinya. Tidak berfungsi dengan baik. Ayo kasih Tuhan Yesus. Saya mendapatkan bagian tentang mata kapak. Ini berhubungan tentang kemampuan, kapasitas, kuasa karunia yang Allah berikan kepada orang percaya untuk menebang pohon, untuk menebang kayu-kayu, supaya kayu-kayu itu bisa dipakai untuk bangunan rumah rohani. Ayo kasih Tuhan Yesus. Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Saya taruh di slide, saya bacakan bagi kita. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ayo kasih Tuhan Yesus. Sekarang saya masuk yang berhubungan tentang yang tidak diasah. Yang berakibat dia tumpul dan berakibat dia tidak berfungsi. Dia berakibat dia kurang berfungsi. Dia berakibat tidak berfungsi. Mata kapak ini yang dipakai oleh salah seorang anggota dari komunitas dari Nabi Elisa ini. Dia pakai untuk menebang pohon. Sementara dia menebang pohon, mungkin dia menggunakan tenaga yang lebih. Karena dia menggunakan tenaga yang lebih, maka mata kapak ini jatuh. Karena mata kapak tidak diasah. Mata kapak tidak dibuat semestinya untuk berfungsi semestinya. Maka saya sampaikan begini. Fungsi kita sebagai orang percaya akan kurang berfungsi, akan tidak berfungsi, bahkan bisa saja menjadi tumpul jika hidup kita tidak diasah dengan benar. Jika hidup kita tidak diasah dengan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Jika hidup kita tidak secara teratur diasah dengan kebenaran firman Tuhan. Jika hidup kita tidak secara teratur diasah dalam persekutuan orang percaya. Maka kita akan menjadi tumpul. Maka kita akan menjadi tidak berfungsi dengan baik. Maka kita akan menjadi tidak berfungsi. Gara-gara karena kita tidak mengasah diri kita. Ibu kasih Tuhan Yesus. Kalau kita omong tentang yang tajam, maka kita kenal apa yang disampaikan dengan firman Tuhan bermata dua. Seperti pedang bermata dua.
Dia bisa tebas ke depan, dia bisa juga tebas ke belakang. Maka saya masuk di bagian ini. Orang percaya yang tidak mengasah diri dia, berkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan semesta alam dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya yang tidak asah dirinya, supaya tidak asah dirinya dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dia akan menjadi orang percaya yang tumpul. Orang percaya yang tidak bisa, yang kurang bisa dipakai untuk menebang sebuah kayu yang dipakai untuk bangunan rumah rohani. Ayo kasih Tuhan Yesus. Ketika kapak ini jatuh, mata kapak ini jatuh, otoritas dari penebang pohon, otoritas dari bagian tim yang ada dalam binaan Nabi Elisa ini menjadi hilang, menjadi tidak berguna, menjadi tidak penting lagi karena dia tidak mengasah mata kapak yang dia pakai. Maka hari ini dari berita firman Tuhan pagi ini tentang iman yang terapung, saya mau mengantar Bapak Ibu untuk mengasah diri kita secara teratur dalam persekutuan-persekutuan kita, orang percaya, dalam ibadah-ibadah kita. Mengasah diri kita secara teratur dalam doa-doa. Kalau tidak bisa punya waktu doa secara pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu bisa mengikuti doa ibadah, doa 1 jam di gereja. Yang kita sudah mulai setiap hari Rabu. Karena di rumah tidak bisa. Karena kesibukan tidak bisa. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk mengasah, terkoneksi, terhubung supaya mata kapak kita ini tajam dan berfungsi dengan baik. Ada waktu di mana saya menyampaikan secara utuh dalam WA di grup untuk saya menyampaikan. Terhubung supaya mata kapakmu tajam dan berfungsi. Tidak hilang dan jatuh dan akhirnya tidak berfungsi dengan baik. Ayo kasih Tuhan Yesus. Bagian yang keempat. Barang pinjaman. Oh, kasih Tuhan Yesus. Saya di ayat yang kelima, barang pinjaman. Kapak ini kapak pinjaman. Maka saya sampaikan dalam rema yang saya dapat. Apa yang kita punya, kita miliki hari ini, dia hanya pinjaman. Tidak abadi milik kita. Karena akan ada satu saat terambil dari kita. Semua yang terjadi ini tidak abadi. Tidak abadi milik kita. Ini barang pinjaman. Kami pasti pernah dengar dari mimbar ini, Opa menyampaikan ilustrasi tentang Alexander the Great, Alexander Agung. Sebelum dia meninggal, dia meminta jenderal-jenderalnya untuk memenuhi permintaan. Pesan terakhir dia sebelum dia meninggal. Dia bilang, saya sudah merasa untuk saya meninggal. Maka tolong penuhi 3 permintaan saya. Permintaan yang pertama, dokter-dokterlah yang akan mengangkut peti jenazah saya menuju ke tempat pemakaman. Yang kedua, taruhlah seluruh harta rampasan saya yang saya dapatkan selama saya hidup dalam perjalanan dari jalan-jalan menuju ke tempat pemakaman. Dan yang ketiga, buatlah lubang di dalam peti jenazah saya. Keluarkanlah tangan kanan dan tangan kiri saya dari peti jenazah. Lalu mereka bertanya, apa maksud dari pesan ini? Dan dia bilang begini, biarkan dokter-dokter yang membawa saya
dokter-dokter terbaik yang dipunya oleh kerajaan, dipunya oleh Alexander the Great yang dari Yunani, yang menaklukkan seluruh dunia ini. Biarkan mereka yang membawa, supaya orang tahu bahwa dokter juga tidak sanggup mengalahkan kematian. Yang kedua, kenapa harus ditabur semua harta yang sepanjang perjalanan menuju ke tempat pemakaman? Untuk kasih tahu semua orang bahwa itu hanya pinjaman, tidak ada artinya. Dan terakhir, dia bilang, seperti yang pernah Opa sampaikan ilustrasi bagian ketiga. Kenapa tangan harus dibuka di peti jenazah? Untuk menyampaikan kepada semua orang bahwa saya datang tanpa apa-apa, saya pulang juga tanpa apa-apa. Tidak ada yang bisa saya bawa. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Itu adalah barang pinjaman. Kehidupanmu, kapasitasmu, kekuatan dan kehebatanmu hari ini, mungkin usia 20, usia 30, usia 50, usia 60, semua kepunyaan yang engkau miliki, hikmat pengetahuan yang engkau miliki, semuanya hanya barang pinjaman di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tahu siapa yang punya segala sesuatu? Yesus Tuhan kita. Dia punya kita. Dia punya Bapak Ibu semua. Dia punya kita semua. Dan itu asli ori. Bagaimana cara dia bawa? Dia ori, dia bawa kita secara original di hadapan Tuhan. Secara sebagai milik ori di hadapan Tuhan. Dia mati di atas kayu salib. Dia mati dan menebus setiap kita. Ayo kasih Tuhan Yesus. Saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Dengan kesibukan kita masing-masing. Ingat baik-baik. Itu pinjaman saja. Itu pinjaman. Ingat baik-baik. Yang kekal itu terhubung dengan Tuhan. Yang kekal itu Yesus Kristus Tuhan. Maka punya Yesus. Ayo kasih Tuhan Yesus. Saya mengantar Bapak Ibu di bagian yang ke-5. Di mana jatuhnya? Ayo kasih Tuhan Yesus. Begitu dia berteriak ini barang pinjaman. Elisa mendengarnya. Lalu Elisa datang bilang begini. Di mana jatuhnya? Maka saya masuk dan bilang begini. Cari tahu sumber masalahnya. Cari tahu sumber masalah. Mata kapakmu tidak tajam. Cari tahu sumber masalah. Sehingga engkau sebagai orang percaya tidak menjadi batu yang hidup bagi bangunan rohani. Cari tahu sumber masalahnya. Sehingga kita sebagai orang percaya kehilangan kapasitas kita. Kehilangan semangat, kehilangan gairah kita. Untuk memperluas kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Cari tahu masalahmu. Elisa bilang begini, di mana jatuhnya? Elisa bilang begini, cari tahu sumber masalahnya. Temukan dan akui. Maka Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus. Yang berhubungan dengan bagian yang kita pakai, kita masuk dalam ibadah perjamuan pagi ini. Maka saya masuk dan bilang begini. Cari tahu sumber masalahmu. Sehingga engkau tidak mau dekat dengan Tuhan. Cari tahu sumber masalahmu. Sehingga engkau mengambil langkah untuk menjauh dari Tuhanmu. Padahal Tuhanmu mendekatkan diri dan membawa diri kepadamu melalui kematian di atas kayu salib. Cari tahu sumber masalah. Cari tahu dosa yang sementara mengikat. Cari tahu dosa yang sementara engkau pelihara. Cari tahu apakah yang membuat engkau tidak bernyala-nyala dan mendekat kepada Tuhan.
Apakah cari tahu apakah ini bagian, ya apakah percabulan? Cari tahu apakah kecemaran? Cari tahu apakah ini hawa nafsu yang berlebihan? Cari tahu apakah ini penyembahan berhala. Cari tahu apakah ini sihir. Cari tahu apakah ini perseteruan. Cari tahu apakah ini perselisihan. Cari tahu apakah sumber masalahmu adalah iri hati. Cari tahu apakah sumber masalahmu adalah marah. Cari tahu apakah sumber masalahmu adalah egois. Cari tahu apakah sumber masalahmu adalah roh pencerahan atau roh pemecah belah. Cari tahu. Cari tahu apakah sumber masalahmu kedengkian. Cari tahu apakah sumber masalahmu kemabukan. Cari tahu apakah sumber masalahmu pesta pora. Cari tahu apakah sumber masalahmu kurang percaya. Cari tahu apakah sumber masalahmu tidak percaya. Cari tahu sumber masalahmu. Di mana jatuhnya? Di mana engkau jatuh? Di mana engkau tidak bisa dekat dengan Tuhan? Apa yang menjadi sumber masalahmu? Cari tahu, temukan dan akui di hadapan Tuhan. Kita ada kesempatan untuk masuk dalam perjamuan. Satu dengan tubuh dan darah Kristus. Maka pagi ini, cari tahu dan temukan. Cari tahu dan akui. Cari tahu dan bilang, Yesus ini tidak bisa. Ini setengah mati. Kekuatanku tidak bisa. Kemampuanku tidak bisa. Bilang dengan Yesus. Pasti dia mengasihi. Dan dia akan menjawab dengan baik. Dan bilang, aku mengasihi. Aku melupakan kesalahan-kesalahan. Sejauh timur dari barat. Walaupun itu merah seperti kermisi menurut pandangan. Tuhan bilang dia putihkan. Karena itu cari tahu masalah. Temukan dan akui. Saya mengutip Wahyu pasal yang kedua ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan apa yang dulu semula engkau lakukan. Sekali lagi. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi semula yang pernah engkau lakukan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Bagian yang terakhir dari iman terapung. Kayu dilempar, kapak timbul, kapak diangkat. Bapak Ibu kalau kita ikut, saya menemukan rema ini. Saya tidak mau tambah-tambah bagian bahwa kayu ini akan bentuk dengan salib atau bagaimana. Tapi saya hanya masuk di bagian kayu yang dipotong oleh Elisa. Lokasi jatuhnya itu. Ditaruh, ditunjuk oleh penebang kayu, penebang pohon. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, dia taruh di situ. Dan kemudian kapak yang besi ini terangkat. Bapak kasih Tuhan Yesus. Kemudian yang hilang, kapak yang tidak berfungsi, mata kapak yang tidak berfungsi ini. Kemudian mata kapak itu yang jatuh dan hilang, bisa muncul kembali. Karena sepotong kayu yang dilempar oleh hamba Tuhan yang bernama Elisa. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus. Kayu di Alkitab salah satu maknanya adalah tentang salib Yesus. Salib Yesus itu terbuat dari kayu. Dan seperti yang sering saya sampaikan dalam berita firman Tuhan di ibadah-ibadah yang berhubungan dengan perjamuan. Salib Yesuslah yang membawa yang terhilang itu kembali ke hadapan Bapa. Salib Yesus itulah yang memulihkan setiap kita kembali menjadi benar di hadapan Bapa. Salib adalah bukti kasih Allah kepada kita. Salib adalah bukti kasih Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk kita. Salib inilah yang membawa kita berdiri di hadapan Bapa dan bilang begini, ya Aba, ya Bapa.
Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, perjamuan yang akan kita nikmati bersama dalam ibadah ini, setelah berita firman Tuhan ini, adalah pengakuan kita bahwa melalui salib Kristus, kita yang dulu hilang, seperti kapak yang hilang ini, bisa terapung kembali. Melalui salib Kristus, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita yang imannya sementara tenggelam karena tidak diasah, kita yang imannya sementara tenggelam karena tidak berfungsi dengan baik, kita yang imannya sementara tenggelam karena kita menjauh dari Tuhan, kita sementara menghindar dari Tuhan, bahkan kita sementara memelihara dan kita tidak mau supaya kita mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan, akhirnya boleh timbul kembali sebagai iman yang terapung dan siap untuk berfungsi. Ibu kasih Tuhan Yesus, kita coba di rumah ambil besi satu, kita taruh dalam air, pasti dia tenggelam. Dan tidak mungkin hanya sepotong kayu bisa membuat besi yang tenggelam, mata kapak yang tenggelam ini bisa terapung kembali, kalau bukan kuasa Tuhan. Maka saya lanjut. Tidak mungkin semua kita yang berbuat salah di hadapan Tuhan dan sementara memelihara kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan bisa kembali baik di hadapan Tuhan kalau tidak tanpa kuasa Allah. Kalau tanpa kuasa Allah, harus bersama-sama dengan kuasa Allah, harus bersama-sama dengan kasih Allah, harus bersama-sama dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib supaya kita boleh kembali bangkit dari kehilangan kita sehingga berfungsi baik di hadapan Tuhan. Ibu kasih Tuhan Yesus. Kapak iman yang terapung akan muncul dan diangkat. Kalau kita baca di ayat yang terakhir dari 2 Raja-Raja pasal 6, ini ayat yang ke-7 yang kita baca. Dia bilang begini, lalu dong ambil itu kapak dan kemudian dong gunakan kembali. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Salib Kristus, koneksi dengan Yesus Tuhan, kembali pulih karena pengorbanan, koneksi dengan Allah Bapa, kembali pulih karena pengorbanan Yesus Kristus, akan membuat kita berfungsi kembali, diangkat kembali, dan digunakan bagi pembangunan rumah rohani. Ibu kasih Tuhan Yesus, ini bagian yang saya bisa bagikan bagi kita. Seperti saya mendapatkan rema ini, saya berharap Bapak Ibu mendapatkan rema bagian-bagian dari berita firman Tuhan pagi ini. Tuhan ingin kita memperluas, mengembangkan. Mungkin ada seperti Filistin di hadapanmu. Ingat bahwa Tuhanmu sama seperti air yang menerobos dan mengalahkan semua penghalang-penghalang dari iman. Ingat baik-baik bahwa Tuhan berperang bersama-sama denganmu. Kalau kapakmu sementara jatuh, mata kapakmu, imanmu sementara tidak berfungsi dengan baik, temukan di mana dia jatuh. Temukan, akui di hadapan Bapa. Temukan. Biarkan Yesus Kristus Tuhanmu yang mati di atas kayu salib. Biarkan salibnya membuat engkau kembali terapung dan diangkat kembali untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ini waktu Bapak Ibu untuk bersekutu dengan Tuhan, dengan tubuh dan darah Kristus. Akui dan temukan bagian yang perlu Bapak Ibu perbaiki, sehingga mata kapakmu berfungsi, sehingga rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhanmu. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan.